Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Hari ini kita akan belajar fikih ya anak-anak. Kita sudah sampai di materi zakat ya. Kemarin kalian sudah membaca sedikit materi zakat dari Pak Ali. Jadi zakat itu merupakan sodako. Jadi sodako itu ada dua bentuknya. Satu sodako wajib, yang kedua yaitu sodako sunnah. Sodako sunnah itu ya seperti halnya yang biasa kita lakukan, memberikan teman jajan, memberikan teman es ataupun sebagainya, memberikan sumbangan kepada panti asuhan untuk anak-anak yatim, itu merupakan sodako sunnah. Memberikan jariyah di masjid itu termasuk sodako sunnah. Dan sodako wajib, yang sodako wajib itu adalah zakat. Nah, zakat di sini terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama yakni zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Kita tidak akan membahas zakat mal karena itu sangat panjang sekali dan membutuhkan hitung-hitungan matematika. Kita akan membahas zakat fitrah saja ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di dalam bulan Ramadan. Ya. Biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Mengapa kok disebut zakat fitrah? Satu, menurut sesuai dengan artinya sendiri, fitrah itu artinya suci. Jadi zakat fitrah fungsinya yaitu zakat yang digunakan untuk menyucikan jiwa kita dan menyucikan harta kita. Ya, juga sebagai pelengkap atas puasa Ramadan yang telah kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya puasa yang kita lakukan itu belum sempurna, maka harus disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Jadi hakikatnya zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat Islam. Namun zakat fitrah kemudian karena di dunia ini ada orang kaya dan orang miskin, sehingga ditetapkan syarat dan rukun zakat fitrah tersebut. Syarat-syarat zakat fitrah yaitu dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam, kemudian dikeluarkan dan wajib bagi orang yang hidup ya, yang hidup di bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri mereka hidup, itu wajib membayar zakat fitrah. Andai kata anak-anak pada malam takbiran, contoh nenek atau kakek kita meninggal, apakah nenek atau kakek kita itu wajib membayar zakat fitrah? Mereka wajib ya, mereka wajib membayar zakat fitrah ya, mereka wajib membayar zakat fitrah. Yang bayar siapa? Ya yang hidup, karena mereka ketika bulan Ramadan ya, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan mereka masih hidup ya, sehingga mereka wajib membayar zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini wajib juga atas kepala rumah tangga ya, untuk orang-orang yang ditanggungnya. Contoh, ayah wajib membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Seorang ayah wajib membayarkan zakat fitrah untuk istrinya, karena seorang istri yang menanggung nafkah atau yang menafkahi itu adalah seorang suami. Pegawai ya yang membayarkan bosnya ya, karyawan pabrik
buruh pabrik itu seharusnya tidak membayar zakat sendiri, ya. Tapi yang membayarkan zakatnya itu adalah bosnya, karena karyawannya itu merupakan tanggungan dari bosnya tersebut. Seperti pembantu rumah tangga yang setiap hari kerja di rumah kita, itu yang harus memberikan zakat fitrah, yang harus membayarkan zakat fitrah itu adalah majikannya, ya. Paham ya anak-anak? Kemudian besarannya zakat fitrah itu adalah 1 sok kurma. Kalau di dalam hadis nanti sampean bisa lihat buku paket atau di LKS itu ada, ya. 1 sok kurma. Kalau di Indonesia, ya, zakat kita, zakat fitrah kita itu harus mengikuti baladihi. Kalau di Arab itu kurma atau gandum, so'an min tamrin au min syairin, ya, dari kurma ataupun gandum, karena makanan pokok di negara Arab itu adalah kurma atau gandum. Kalau di Madura berarti zakatnya jagung. Kalau di Jawa utamanya Surabaya berarti zakat fitrahnya juga harus dengan makanan pokok daerahnya. Kalau makanannya beras ya beras. Kalau ada suatu daerah yang makanan pokoknya tepung ya tepung, sagu ya zakatnya pakai sagu. Kalau yang ada suatu daerah yang makanan pokoknya pakai pasir, ya zakatnya pakai pasir, bukan pakai beras. Nah, karena di Surabaya ini makannya beras jadi nasi, ya zakat fitrahnya pakai beras, ukurannya 1 sok. Kalau di dalam fikih itu 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Nah, itu tergantung daerahnya, nanti kesepakatan ulama di daerahnya mau 2,7, mau 2,8 atau dibulatkan menjadi 3 kilo, tidak apa-apa, sesuai dengan ijma ulama di daerahnya masing-masing. Lah, zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 golongan atau 8 asnaf sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang pertama, zakat fitrah itu diperuntukkan untuk orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Ya, siapakah orang-orang fakir? Ya, orang-orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, ya, sehari-harinya itu tidak kerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu namanya orang yang fakir. Kemudian wal masakin, orang-orang yang miskin. Siapakah orang-orang yang miskin itu? Orang-orang yang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, ya, pekerjaan tetap, namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya saja, sehari dia kerja, gajinya hanya 50.000, sedangkan dia punya 1 istri, punya 3 anak, otomatis tidak cukup. 50.000 digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu tiap hari nggak cukup 50.000, berarti dia termasuk kategori miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil, ya, amil ini beda dengan panitia anak-anak, ya, amil itu beda. Jadi kalau panitia hanya perwakilan saja, tapi kalau amil itu sudah ada yubayiul imam, sudah ada bayat atau SK dari pemerintah. Contoh Basnas di Indonesia itu termasuk amil, ya, Badan Amil Zakat Infak dan
sodako basis, ya, itu punya pemerintah Indonesia, itu asli amil. Wal mu'allafati qulubuhum, ya. Kemudian golongan yang keberapa? 1 fakir, miskin, amil, mu'allafati qulub. Yang keempat itu adalah mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam, ya. Kalau orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Nah, ini mu'alaf, ya. Jangan lupa mu'alaf adalah orang yang baru masuk agama Islam. Ini juga patut dan berhak untuk diberikan zakat fitrah. Kemudian wafirikob, budak atau hamba sahaya yang kelima. Kalau sekarang nggak ada, ya. Kalau zaman Rasulullah banyak dulu. Karena dulu masih ada sistem perbudakan, kalau sekarang tidak ada. Kemudian yang keenam wal ghorimina, ya, wal ghorimi, orang yang mempunyai banyak sekali hutang, ya. Nah, hutang ini digunakan untuk kemaslahatan, contoh, ya, tidak bisa makan, ya, karena sang miskinnya tadi, sehingga banyak hutang yang menumpuk yang kira-kira tidak akan mungkin bisa nyaur atau melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang dekat, itu tidak bisa, sehingga dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang nomor 7 wa fi sabilillah, ya, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk guru-guru, ya, itu juga termasuk, sehingga guru-guru juga mendapatkan zakat fitrah, namun kadarnya tidak sama dengan golongan-golongan yang paling atas tadi, nomor 1 sampai nomor 6. Hanya sepersekian persen guru-guru mendapatkan zakat fitrah. Cuma banyak sekali orang yang menerjemahkan, yang menafsiri bahwasanya sabilillah itu ay sabilul khair, ya, contoh masjid boleh menawar, itu salah. Jadi 8 golongan semuanya ini adalah manusia, bukan benda, bukan bangunan, sehingga masjid tidak boleh mendapatkan zakat fitrah. Yang boleh mendapatkan zakat fitrah adalah takmir masjidnya atas nama amil atau atas nama sabilillah itu tadi. Jadi orang semuanya, ya, yang berhak mendapatkan zakat fitrah ini. Kemudian yang terakhir adalah yang 8, golongan ke-8, asnaf yang ke-8 adalah ibnu sabil, adalah orang yang di dalam perjalanan, yang perjalanannya ini jaraknya itu kurang lebih dari 85 km, ya. Intinya perjalanan jaraknya yang diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Kemudian di tengah jalan mendapatkan cobaan atau perbekalannya habis, sehingga dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Gitu, ya, anak-anak. Jadi jangan lupa kalian juga harus membayar zakat fitrah, ya, sebelum sholat Idul Fitri atau ketika bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala atau fardhul lillahi ta'ala, boleh. Sekali lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhul lillahi ta'ala. Dan jangan lupa zakat ini juga hukumnya wajib, karena termasuk rukun Islam yang keberapa kemarin? Ayo, keempat atau ketiga? Zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Buniyal Islamu ala khamsin, ya, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat, iqamatis shalah, ita'iz zakah, wa shaumu ramadhana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya.
Di dalam keterangan kitab yang lain juga seperti ini, ada keterangan seperti ini anak-anak, kitab-kitab karyanya ulama salaf. Ada perkataan gini, wujubuz zakat ma'lumatun fi dinillahi ta'ala daruratan. Jadi kewajiban zakat, membayar zakat itu telah diketahui di dalam agama Allah secara pasti kan, ada hitung-hitungannya juga pasti, waktunya pun pasti, haulnya, nisabnya juga pasti. Faman jahada biwujubiha, dan barang siapa yang ingkar untuk membayar zakat, ingkar maksudnya tidak mau membayar zakat padahal sudah wajib dan waktunya membayar zakat, faqad kadzaballahu wa rasulahu, maka ia betul-betul telah berdusta kepada Allah dan berdusta kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad. Wa qad kafara wa qad hukima bi kufri, dan ia dihukumi menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sejatinya rezeki itu semuanya adalah titipan. Jadi kalau disuruh Allah untuk mengeluarkan zakat karena sudah waktunya, maka kita pun juga harus wajib mengeluarkan zakat. Ya, jangan ditandon terus. Uang jangan dikumpul-kumpul terus tanpa dikeluarkan zakatnya, tanpa mengeluarkan sedekah. Ya, sama saja dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal uang itu hakikatnya dari Allah. Memang syariatnya jeripaya kita sendiri, hasil karya kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Ya. Nah, itu mungkin demikian keterangan yang dapat Pak Ali sampaikan. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kalian semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.